Kalau ini untuk lahannya janda atau masih perawan, Om? 10 tahun itu mah cabai aja. 10 tahun janda. Itu yang terkena Gemini atau layu berapa persen, Om? 0, paling layu itu 0, antraknos 0%. Ternyata lahan ini bukan punya Om Damar lagi. Ya ceritanya udah pindah joki mas, udah laku. Nah ini untuk modal awalnya berapa juta, Om? Aku juga nggak percaya dulu kok, masa tanaman kayak gini nggak dipantak kayak gitu. Tanamannya wis apik iki lebih hemat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, saya Abror dan kali ini kita berada di Temanggung, di mana Temanggung merupakan daerah endemik bagi virus Gemini dan juga patogen jahat. Seperti itu ya Om ya. Nah, kita datang kedua kalinya ke lahan Om Damar itu hanya ingin membuktikan apakah tanaman Om Damar itu masih sama bagusnya dengan tanaman yang kemarin-kemarin. Kan mungkin banyak yang bertanya, wah ini cuman beco wae iki kok iso apik kan gitu ya Om ya. Iya. Apakah tanaman selanjutnya juga akan bagus? Nah, ternyata pada kondisi saat ini 100 HST tanamannya masih sangat-sangat bagus. Lain daripada itu, kemarin juga sempat saya upload di grup petani cabai Jawa Tengah dan juga petani cabai Magelang yang like itu hampir 1000 orang, dan itu ketika saya upload tanamannya Om Damar itu rekan-rekan yang lain baik rekan Temanggung, Magelang, Wonosobo dan sekitarnya itu pengen main ke Om Damar gitu ya Om Damar ya. Nah ini mungkin kita perkenalan terlebih dahulu sebelum kita lanjut cerita-cerita. Ini ada rekan kita baru, nanti juga boleh perkenalan terlebih dahulu. Monggo Om. Perkenalkan saya Damar dari Dusun Pagutan, Bulu, Temanggung. Ya. Perkenalkan, nama saya Didik, tetangga Mas Damar. Alamatnya sama ya? Satu kampung. Iya, luar biasa. Nah, ini Om Didik ini apakah juga bertani cabai Om Didik? Ini mulai tertarik nanam cabai itu ya, lihat tanamannya Mas Damar ini. Oh gitu. Dulunya itu tahun berapa ya? 2022 terakhir. Gagal terus Mas. Nanam gagal. Daun pun nggak pernah mau nandur di dunia percabean. Kemarin lihat ini tanamannya Mas Damar yang pertama kali itu kok sukses, berhasil. Tak pantau lagi. Barangkali cuman bejo gitu kan. Betul. Lihat yang kedua kali kok lebih bagus. Langsung daya tarik. Berarti ini orang sekedar bejo gitu ya. Enggak cuman beruntung aja. Sungguh berarti kan ini. Ini luar biasa. Karena gini Om, tadi kan kita juga keliling daerah Temanggung juga. Nah, kita lihat entah itu jenisnya dia varietas yang sama seperti katakanlah jenis ori ya kita bilang ya, sama yang jenis Tavi. Itu rata-rata tanamannya itu kalau nggak kerdil ya kena Gemini dan juga kena jamur gitu ya. Tapi untuk lahan ini kok bisa aman sentosa Om ini? Tadi kan katanya wah ini suhunya gini kan gitu ya Om ya. Itu pripun penjelasannya Om Damar? Untuk perawatan ya tetap sesuai SOP saja. Sudah cukup perawatan itu ya, yang penting itu konsisten. Dari awal itu tetap kuncinya di konsisten perawatan. Dan ini gulutannya tinggi banget, ini sama seperti kursi Warmindo ini kayaknya Mas. Iya. Ini kok sampai, maksudnya ini keras banget Mas ini, kayak tanamannya ini rumput sama sekali nggak tumbuh ini. Karena kebersihan itu berpengaruh untuk kesehatan tanaman menurut saya. Dan di samping itu tetap bedengan itu pondasi tanaman itu tetap pondasi ini di bedengan menurut saya. Tanaman bagus tetap pondasi awal harus kuat. Jadi untuk kebersihan lahan semua itu tetap harus steril menurut saya. Kalau ini untuk lahannya ini janda atau masih perawan Om ini untuk lahannya? Full janda. 10 tahun itu mah cabai aja. 10 tahun janda? 10 tahun. Bolak-balik cabai. Jadi setelah panen cabai lagi. Panen kan gitu. Kan di lain-lain kan sering harus ditanemin padi dulu. Iya, betul. Biar lebih gembur gitu ya Om ya. Mas Damar enggak. Habis cabai ini balik cabai lagi, tapi tamanannya kok bagus itu. Iya, ini kayak nggak lahan janda 10 tahun loh Om ya. Itu kita lihat kayak lahan janda 2 kali atau 3 kali aja dia udah harus sterilisasi, ganti tanaman gitu ya. Tapi kalau memang kita kebutuhan nutrisinya tercukupi, wah kelihatan sendiri ya Om ya. Kalau Om Didik ini profesinya apa Om di pertanian kalau boleh tahu Om? Jualan cabai Mas. Juragan cabai Mas. Kuli cabai. Juragan cabai Mas. Walah ternyata
ternyata dengan juraganya di sini ya Mas ya. Berarti sedaerah sini yang ambil Mas Didik ini? Iya, kebanyakan. Kebanyakan ya? Wah, luar biasa. Nah ini Mas Didik, tadi kan kita juga ngobrol-ngobrol. Ternyata lahan ini bukan punya Om Damar lagi. Iya. Nah itu ceritanya gimana Om? Ya ceritanya udah pindah joki Mas, udah laku. Udah laku. Udah laku? Diborong sama Mas Didik. Diborong Mas Didik? Itu pripun Om Didik ceritanya kok bisa borong ini? Kayak yang tadi itu dulu udah pernah nanem tapi gagal terus Mas. 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak pernah kembali, modal itu nggak pernah. Rugi terus berarti? Iya. Nah, ilmu ngawur Mas. Nanem terus over gitu kan, biar intinya ben tanaman bagus. Tak kasih yang istimewa, mahal-mahal, full gitu. Nah, ternyata juga aduh, lihat Mas Damar itu yang pertama kok bagus, mulai tertarik, kayak pengen pantau gitu. dulu, soalnya tiap hari kan ketemu tuh sharing-sharing tuh, tangga tuh. Kedua yang lihat ini tanaman ya ini. Tanaman kedua yang diamati Om Didik ini ya. Ini kok sehat banget gitu, terus seger, terus nyaman, bersih ini lah jarang. Biasanya kan tanaman lain cuman bagus tanaman tapi bawahnya rumputnya kebersihannya kurang terjaga gitu ya. Gara-gara tanaman ini, lahan ini yang mendongkrak saya semangat lagi. Nah, tak bilang sama Mas Damar gimana nek tak pindah joki. Padahal ini umurnya berapa Om ini kalau 100 HST. 100 HST. 100 HST. Pindah joki berarti dibeli berapa Om ini kasarannya? Nah untuk sudah lumayan, misalnya nominal itu 800 lubang tanam dibeli 35 juta. 800 lubang tanam berarti populasi 1.600-an. 1.600-an. Itu yang terkena Gemini atau layu berapa persen Om? 0, paling layu itu 0, antraknos 0%. Malah 0% semua ya Om ya. Mungkin Gemini ada 1-2 iya, 0, sekian persen. Nah, betul. Nah itu kita juga harus golek ilmu ini dari mana kan gitu. Kita mungkin golek ya Om Damar, Om Didik ya. Nah Om Didik juga selain petani cabai kan juga pengepul cabai juga ya Om ya, tengkulak juga. Nah kira-kira apakah ada tanaman yang mungkin petani jenengan seperti ini Om? Tanaman nek lihat di lokasi jarang Mas. Cuman lihat di foto kok panenannya banyak. Terus tak tanyain berapa tanaman satu roll gitu kan, 2.000. Wah bagus, dapetnya kok banyak itu kan. Terus tak tanyain modalnya sampai berapa, ada yang 35, 20. Wah makin takut aku mau terjun lagi kan. Tak bandingan sama Mas Damar itu wah beda jauh. Tanamannya wis apik iki lebih hemat ini gitu ya Om ya. Nah ini katanya Om Damar di video sebelumnya kan di lahan ini itu yang pakai pupuk berapa Om ini Om sebelumnya? 2 kintal lebih, hampir 250 kilo. 250 kilo, itu total populasi? 1.300 batang. Padahal sekarang ini 1.600 batang, habisnya berapa kilo? Nah, sekitar untuk pupuk itu 12-13, belum sampai 15 kilo. Belum sampai 15? Belum sampai 15 kilo. Istimewa tuh Mas. Ini enggak suhu ini. Ini enggak hemat. Ini 1000% kayaknya hematnya ya Mas ya. Bisa sampai 10 kali lipat lebih, bahkan dari 13 kilo kali 10 aja udah 130 kilo. Lah sebelumnya malah 250 kilo ya Om ya. Iya. Aku juga nggak percaya dulu kok. Nggak percaya? Masa tanaman kayak gini nggak di gitu toh, santak kayak gitu. Beneran wah. Kebanyakan di sini Mas. Di daerah sini itu pokoknya mindsetnya petani itu semakin banyak pupuk semakin lebat. Semakin banyak pupuk semakin ternyata salah. Semakin banyak pupuk semakin banyak penyakit. Nah betul, berarti memang harus sesuai dengan takarannya dan dosisnya. Harus gitu, sesuai apa yang dibutuhkan tanaman. Iya betul. Kalau boleh tahu Om Damar, untuk yang lahan ini kan lahan janda 10 tahun ya Om ya. Ini untuk pupuk dasarnya apa Om ini? Nah cuma Vertipos. Vertipos saja.
sama dolomit mungkin ya? Iya, sesuai SOP aja. Sesuai SOP? Sesuai SOP. Ngeri, makanya dari video yang kemarin itu kan kita lihat tanamannya Om Damar, ada yang tanam tavi juga, itu ada yang tanam tipe ori juga. Nah itu tapi tipe orinya itu nggak banyak yang bule gitu loh. Sangat melawan tradisi penanaman yang ada di Temanggung. Karena rata-rata itu yang jenis tipe ori mungkin ya, itu kan banyak sekali yang Gemini. Tapi nyatanya kemarin itu hampir kita katakan 0% yang Gemini ya Om ya? Iya, ada tapi nggak banyak. Nah itu yang lahan pertama itu sampai sekarang masih panen Mas. Lah serius Om? Yang lahan pertama itu awal masih panen 10 bulan satu kintal itu. 1 bulan, 10 bulan lebih usianya. Hampir 1 tahun berarti? Semoga. Wih, Dian, berarti memang luar biasa nggih. Ini masih panen Om? Panen. Masih panen? Berarti semua harga dari dulu sampai... Lah ini kan harganya beberapa bulan terakhir di atas 70 semua ya Om ya? 70, 80, Alhamdulillah. Hampir 90, hampir 100. Di lahan kemarin Om dapat berapa kalau boleh jujur Om? Ya, alhamdulillah. Sudah lebih dari cukup. Padahal kemarin berapa batang Om kemarin? 3.200. 3.200. Wah itu kalau harganya segitu kayaknya Avanza dapat itu ya. Amin. Masih luar biasa. Jadi 3.200 sih berapa camplong? 1.600 lubang tanam. 1.000. berarti tetap sama nggih, satu lajur, satu lubang, berarti ini 2 setengahnya. tanaman. Ini setengahnya nggih. 800 lubang tanaman ini. Iya, tapi tadi kita ternyata lihat dari atas waktu kan kita perjalanan ke sini ya Om ya. Dari atas itu sudah kelihatan yang semuanya itu bule, ini hijau sendiri. Yang kelihatan kuning itu bukan daunnya tapi buahnya. Iya. Itu ngeri loh Om. Di sini keadaannya apa seperti itu normal Om Didik? Bagian besar memang kayak gitu tanaman sini. Gemini gitu ya. Iya. Tapi yang kayak tanaman Om Damar Jarang. jarang ya. Ada pun paling cuman 1-2. Soalnya saya juga mantau toh. Iya. Cuman 1 kali itu berhasil. Berarti bejo. Ya kemungkinan bisa angka bejo itu tinggi ya. 2 kali 3 kali kok malah makin bagus. Ya, berarti memang suhu. Iya, betul. Iya, makanya Om Damar itu kan juga sama Om Tony dulu pernah cerita ternyata waktu awal itu pupuknya yang digelontorkan sebelum masuk ke seniman pertanian ya Mas ya, itu sangat ekstrim, sangat banyak dengan sistem tugal, belum menggunakan sistem kocor. Nah ternyata selama ini setelah bergabung dengan seniman pertanian, mengikuti yang ada di SOP dan konsultasi ke Mas Daniel dan Mas Agung, hasilnya lebih hemat dan lebih banyak Luar biasa. produktivitasnya gitu ya Om ya. Betul. Nah Om Didik nggak merasa rugi atau keberatan Om ini tadi dibeli 35 juta di usia 100 AST? Ngukur rugi atau enggak ada Mas. Nggak ada, nggak ada pikiran sama sekali. Pertama ini kok tanaman ini yang mendongkrak saya semangat gitu ya? lagi. Soalnya saya itu pada intinya memang suka Mas bertani cabai. Sempat berapa kali toh nanam gagal. Tak tuh balik tetap gagal lagi. Nah, sempat 2 tahun wis udah nggak nanam sama sekali. Nah, ini pertama kali. Ngerti tanduran sing apik, apa iki tak genteni wae gitu ya. Mobil tuh gembos, ngeprok. Ah niki dongkrak kalau tadi menyat lagi mampah. Betul. Semoga ini nanti menjadi awal yang bagus nggih Om Didik, Om Damar untuk pertanian di Kecamatan Bulu ini. Ini menjadi sung tulodo di sini, menjadi percontohan sehingga nanti banyak rekan-rekan petani yang nggak perlu boros-boros lagi, nggak perlu takut gagal lagi dalam berbudidaya cabai dan bisa istilahnya mencapai titik di mana wah tanduranku modalis titik tapi badine oke gitu ya Om ya. Nah tadi kan dibeli 35 juta. Nah ini untuk modal awalnya 1.600 batang ini berapa juta Om? Sekitar 4.000 sampai 5.000 per lubang tanam. Per lubang tanam berarti 2 batang loh? Iya. Berarti satu batangnya cuma 2.000 sampai 2.500? Iya. Sekitar 4 juta. Lah iya toh Om? Hah? Iya. 4 juta dibeli 35 juta loh. Berarti lagi 3 bulan hitungannya wis cair-cair nih Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Nah tapi kok bisa Om, kan banyak yang mengatakan wah ini SOP Buku Sakti mahal. Nah itu tanggapan jenengan gimana Om? Mungkin yang bilang begitu belum menerapkan 100% full SOP. Gitu. Jadi ya? hasilnya itu kurang bagus, kebanyakan untuk biaya pengobatan juga bisa. Nah itu yang bisa membengkakkan biaya kan di situ Mas. Di pengobatannya? Iya, pengobatan kan biaya lebih mahal dari perawatan. Lain saya jenengan pakai yang mahal apa yang sebut merek gak apa-apa Mas? Enggak masalah Mas. Abasel, belum pernah masuk demolis. Abasel, kan musim hujan Mas. Masih aman gitu, masih berani ya? Iya. Wah luar biasa, berarti kita lebih bukan ke pengobatan tapi pencegahan. Iya.
pencegahan. Intinya pencegahan. Karena pengobatan itu belum tentu berhasil dan biaya itu jauh lebih mahal dari perawatan. Om Tony dan Om Damar ini lebih suka mencegah daripada mengobati. Iya. Karena daripada tuh obat yang larang-larang, mending ditumbaske, dibelikan pupuk kolcor yang jos ya Om ya. Iya. Nah itu, kalau dari Om Didik juga itu udah tahu Om kalau modalnya segitu itu untuk nanam segini. Tahu. Makanya tertarik itu. Oh gitu juga. Jadi sekarang kan jadi motivasi. Dulu nanam supaya dapat hasil yang banyak, nanamnya harus banyak. Gitu. Sekarang enggak, udah beda rumus. Nanam sedikit nggak apa-apa, tenaga ringan. Yang penting tanaman maksimal bagus. Iya. Insya Allah hasil juga bagus. Nah, itu loh pola pikir yang harus diubah itu. Enggak harus modal yang kita keluarkan banyak di awal itu hasilnya juga setimpal gitu loh. Belum karuan kalau semisal modal kita katakanlah untuk segini tadi. Untuk sebelumnya berapa Om? Kalau lahan sini? Biayanya? Kalau yang 250 kilo itu untuk ininya pupuknya, maksudnya keseluruhan sampai panen? Wah mahal itu Mas. Mahal itu. Per lu sampai 15 paling enggak? Iya sekitar pokoknya 10.000 nah itu. Iya Mas. Iya 10.000 itu. Itu per batang bukan per lubang padahal? Iya per batang itu. Per batang? Dulu kan masih dua baris. Makin boros juga. Makin boros. Iya, ngocornya kan beda-beda akhirnya. Kalau kayak gini kan ngocor satu lubang untuk 2 tanaman. Ini juga nggak ada pupuk. Oh, ini kalau ngocornya di pupuk susulan atau di pupuk? Di pupuk susulan ini kalau udah besar, kalau masih kecil di sini nggak apa-apa. Udah besar kan ini susah Mas kalau di lubang tanam. Pindah sini biar mudah. Oh gitu, pun full batang ya, bawang ya. Oh iya. Berarti sebelumnya itu mungkin dengan tanaman yang lebih sedikit modalnya lebih besar, bisa 3 sampai 5 kali lipat lebih besar Om. Iya. Tapi dengan setelah udah tahu ilmunya itu ternyata lebih hemat ribuan persen bahkan. Iya, yang penting tepat sasaran itu. Iya. Apa yang dibutuhkan tanaman itu yang kita berikan. Insake wis murah, fungine pasti juga murah itu. Iya. Tapi nggak usah kita sebut merek lah. Iya, betul. Bahkan di buku Sakti kan kita juga sebelumnya merekomendasikan funginya pakai apa, insek pakai apa, semuanya kita rekomendasikan. Tapi kan juga kembali ke istilahnya apa ya, resistensi daripada hama teman-teman juga kan beda-beda. Nah adanya di toko pertanian itu juga apa? Nah itu silahkan monggo. Nanti kan tinggal konsul aja Mas, ini cocok nggak di saya? Nanti konsul ke Mas Agung ataupun Mas Daniel. Kan nanti pasti diarahkan. Nggak harus melulu wah iki kudu nganggo full merke podo karo buku Sakti kan. Nggak juga gitu ya Mas ya. Nah itu wes ini ilmu mahal banget ini. Nah mungkin kalau boleh teman-teman yang sekitaran Temanggung belajar bareng ke Mas Damar, mungkin syaratnya apa aja Mas itu? Mau nggak usah pakai sarannya, kita belajar bareng-bareng gitu aja Mas. Yang penting nanti kalau diusahakan kita udah punya buku saktinya gitu ya. Akar dasarnya kita sama. Nah, nanti pakai metode yang lain, semuanya beda dari pupuk dasar dia masih pakai kowe ya kita bertentangan. Kalau udah punya buku sakti itu enak Mas, karena udah tahu jalannya gitu kan. Nggak kontra lagi gitu ya Om ya. Wah ini kok aneh sing misal di Temanggung katakanlah, wah aku pakai kohe gini, dia malah nggak belajar tapi malah debat. Nah, itu kan malah susah lagi. Nah bagi teman-teman yang mungkin apalagi anggota sniper yang berasal dari sekitaran kecamatan Bulu gitu Mas ya, ataupun sekitaran Temanggung, nanti bolehlah nanti silahkan komentar kira-kira kondisi lahannya itu seperti apa, berapa jauh dari Mas Damar. Kalau untuk ke kecamatan Bulu ini nanti bolehlah komen-komen, nanti kita kasih tahu alamatnya biar bisa silaturahmi ke sini gitu ya. Silahkan. Nah itu harapan kami kan semakin banyak anggota sniper ke depannya, itu kan semakin kita puenak oleh serawung. Gitu. Kita cari ilmu itu lebih mudah. Gitu. Nggak cuma konsul lewat WA, tapi iki loh contohnya tanaman sniper itu, ini loh ciri-cirinya gitu. Dari daun aja udah beda. Wah ini jelas tanduran sniper kan kayak gitu ya Mas ya. Nah itu waktu kita keliling, kalau boleh cerita Mas ya, waktu kita keliling ke Om Roy Jember itu juga kita belum ketemu Om Roy-nya, kita udah tahu kalau ini tanaman dia. Iya. Karena kita udah tahu ciri daripada tanaman yang nutrisinya terpenuhi. Jadi kayak ciri khas tanduran sniper itu kita udah paham betul. Jadi monggo lah teman-teman nanti kalau pengen belajar, ini kan juga merupakan contoh kecil. Misal ilmu itu sudah dikuasai, nanti akhirnya orang lain itu nanti juga bisa mendatangkan rezeki. Bunduy lahan kon garap. Ada Om yang seperti itu? Ya ada yang nawarin gitu. Ada yang nawarin lah. Luas, itu kerjasama gitu. Kerjasama bagi hasil ya. Iya. Nah, itu karena lihat tanaman Om Damar, jadi percaya iki dhek iso nggarap lombok tenanan kan gitu ya Om ya. Nah ya mungkin sebelum kita tutup ada
kata-kata dari Om Didi atau Om Damar? Ya, yang penting itu tetap semangat sama cabe yo. Sing gemati karo wit ngeten. Cara Jawane, Mas. Ojo ngenteni lorone. Iya. Gitu nggak? Kalau dari Om Didi? Kalau dari saya ya pesannya nggak usah takut sama modal. Biasanya sering kayak gitu Mas, kok nggak nanam cabai? Wah biaya ini mahal. Nek bagi saya ya itu perawatan itu aja yang rutin. Kayak Mas Damar itu, nek biaya kan jelas ringan Irit, loh, iya. kayak tadi. Betul. Diutamakan apa Mencegah. itu? Mencegah daripada mengobati. Nah ini kita bisa ngiyup kayak payung ini kan saya enak jadi harus nggak panas ini. Ya, nanti kalau tanaman teman-teman nanti rimbun gini saya lebih enak nanti nggak hitam kulitnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat ke teman-teman semua. Satu lagi dari saya, nanti bagi teman-teman yang pengen silaturahmi ke Om Damar, ingin silaturahmi ke Om Didi, hasil panennya pengen diambil oleh Om Didi, nanti jangan sungkan-sungkan untuk komentar di YouTube Seniman Pertanian di bawah ini. Nah, untuk beli buku sakti dan bibit nanti boleh ke Shopee yang kita arahkan di deskripsi, gitu ya. Jangan sampai membeli buku sakti yang palsu karena banyak yang ternyata beli palsu dan nggak bisa kita masukkan ke dalam grup. Seperti itu, mungkin cukup sekian dari saya. Jaga kesehatan, jaga imunitas diri dan imunitas tanaman. Semoga hasil panen kali ini kita melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman Pertanian, Bertani dengan seni. Oke, terima kasih Om.